Kepolisian sektor Taman Sari, Jakarta Barat menangkap 5 orang yang tengah berpesta sabu di sebuah lokasi hiburan malam. Dari ke-5 orang tersebut, salah satunya merupakan artis sinetron. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 3 paket sabu dan uang tunai hasil transaksi. Sementara Polresta Medan mendirikan posko pencegahan narkoba di Kampung Aur, Kota Medan. Artis sinetron Johnson Taloga alias Jupiter bersama 4 rekan lainnya diamankan petugas kepolisian Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat saat melakukan pesta sabu di dalam salah satu ruangan di tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu beserta alat hisap dan sejumlah uang tunai hasil transaksi yang dilakukan tersangka kepada rekannya yang diduga merupakan bandar narkotika di kalangan artis. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya berstatus sebagai saksi karena tidak terbukti mengkonsumsi narkoba. Dari ke-5 orang yang kami amankan dan kami geledah, didapatin 2 orang membawa narkotika jenis sabu, yaitu inisial JT alias JF dan inisial F. JT menurut keterangan dia pekerja seni di sinetron. Apakah memang ada TO? Kita sudah ikutin. Sementara itu, untuk mencegah meluasnya peredaran narkoba di kalangan masyarakat, Polres Kota Medan, Sumatera Utara mendirikan 6 posko pencegahan. Selain sebagai bentuk sosialisasi terhadap warga, pendirian posko ini untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang mulai marak di Kampung Aur, Kota Medan. Pihak kepolisian menduga Kampung Aur mulai menjadi target peredaran narkoba dari para bandar narkoba pasca sterilisasi kampung kubur. Kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah diduga menjadi incaran dari para bandar. Yang kita harapkan adalah informasi yang cepat dari masyarakat ketika mereka melihat para pelaku-pelaku, baik bandar narkoba atau para pengguna narkoba yang ingin membeli barang narkoba di Kampung Aur ini. Sosialisasi dan pendirian posko serupa juga akan terus dilakukan di beberapa lokasi lainnya yang dikenal sebagai kampung lokalisasi, karena tidak hanya terdapat peredaran narkoba, namun juga menjadi bisnis prostitusi dan perjudian. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, warga Sulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi akhirnya membuka blokade jalan setelah pemerintah Kabupaten Kerinci memenuhi janji untuk menormalisasi sungai, membangun turap, dan menutup tambang pasir. Dengan bersenjata lengkap, personel Polres Kerinci akhirnya berhasil membuka blokade jalan yang dilakukan oleh warga secara damai. Tidak ada perlawanan dari warga, bahkan warga turut membantu menyingkirkan kayu-kayu besar yang dipasang untuk memblokade jalan. Terbukanya blokade jalan setelah pemerintah Kabupaten Kerinci yang diwakili oleh BPBD, PU, ESDM, dan Kehutanan menemui warga. Pertemuan juga dihadiri oleh pihak kepolisian dan TNI. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Febrila Kusnomdo mengatakan akan memenuhi seluruh tuntutan warga. Kita membolehkan untuk membuka blokade jalan ini. Setuju? Anarkis? Oke. Sejumlah pengemudi sangat mengeluhkan kondisi jalan lintas timur Sumatera di wilayah Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Kondisi aspal yang sudah banyak mengelupas menimbulkan debu yang pekat sehingga berpengaruh pada jarak pandang yang terbatas. Seperti inilah kondisi jalan lintas timur Sumatera ruas Kahuripan, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena selain jarak pandang yang terbatas, kondisi debu yang tebal ditimbulkan dari aspal yang sudah mengelupas. Rusaknya jalan lintas timur Sumatera sangat menghambat perjalanan yang ditempuh para pengemudi. Selain kerap merusak kendaraan, juga sangat membahayakan pengguna jalan. Pengemudi berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang serta bergelombang yang mengakibatkan sesak napas bagi pengguna jalan. Belum tuntas penyelidikan kasus pemerkosaan massal di Rejang Lebong, Bengkulu yang menimpa YY. Kasus serupa juga menimpa seorang remaja berusia 19 tahun di kota Manado, Sulawesi Utara. Ironisnya kasus ini baru terendus oleh media massa, padahal keluarga korban sudah melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga melibatkan oknum polisi aktif ini sejak akhir Januari lalu.
Kasus kekerasan seksual yang dialami V terjadi pada akhir Januari lalu. Keluarga korban kembali melaporkan kejadian yang dialami V ke polisi setelah sebelumnya pada akhir Januari 2016 sudah dilaporkan ke Mapolresta Manado. Menurut pengakuan korban, dirinya dipaksa mencicipi narkoba oleh teman yang menjemput. Korban V kemudian dibawa ke penginapan dan diperkosa secara bergantian oleh belasan lelaki. Ironisnya setelah beberapa bulan dilaporkan, penyelidikan kasus ini seolah mengendap. Melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keluarga korban terus menuntut kejelasan kasus yang diduga melibatkan 2 oknum polisi yang masih aktif di Gorontalo. Menurut orang tua korban, hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap, meski telah dilaporkan sejak akhir bulan Januari. Saya sudah cek juga tadi pagi kepada SPKT, masalah laporan itu sampai sekarang ini belum ada informasi. Nah, tapi dari rekan-rekan media menyatakan sama saya katanya udah dilaporkan. Tapi kan kita ini tidak boleh dengan sumber katanya, harus ada mana bukti laporannya, nah, mana mungkin tersangkanya, atau mungkin mana saksi korbannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik mengatakan, penyelidikan kasus belum berjalan karena pihaknya belum menerima laporan akan kasus tersebut hingga saat ini. Korban V dan keluarga kini hanya bisa berharap keadilan atas apa yang telah menimpanya. Polda Sulawesi Utara kini harus membuktikan kehadirannya sebagai penegak hukum bagi masyarakat. Apalagi ke-19 pelaku kini masih bebas berkeliaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus pemerkosaan massal terhadap remaja 19 tahun di Kota Manado, kita akan langsung bergabung melalui sambungan Skype dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara AKBP Wilson Damanik di Manado, Sulawesi Utara. Halo, selamat pagi Pak Wilson. Ya, selamat pagi pemirsa Metro TV. Ya Pak Wilson, sebenarnya bagaimana nasib dari laporan kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh keluarga korban saat ini? Saat ini. Apakah memang tidak ada pelimpahan dari Mapolresta Manado sebelumnya, Pak? Jadi kalau dibilang masalah perkembangan penanganan kasus ini, kami informasikan semua laporan masyarakat itu pasti ditangani, sudah pasti. Nah, namun di dalam kasus ini secara kasuistis, karena ini melibatkan ada beberapa wilayah Sulawesi Utara dan wilayah Gorontalo, tentu juga perlu ya diharapkan hasil pemeriksaannya nanti benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik pemeriksaan terhadap saksi-saksinya sendiri, demikian juga pemeriksaan pada atau ketentuan-ketentuan terhadap para tersangka yang hingga sampai saat ini para tersangkanya juga kita masih kesulitan untuk menemukannya karena dari saksi-saksi yang diperiksa sementara bahwa para tersangka ini tanda kutip katanya tidak kenal para pelaku ini. Nah, dan diharapkan juga ini menjadi suatu PR sama kita kepolisian daerah Sulawesi Utara untuk segera menuntaskan kasus ini. Ya, Pak Wilson, jadi sebenarnya apakah laporan dari kasus ini sendiri sebenarnya sudah masuk ke Polda atau belum? Ya, jadi perkembangan terakhir kami cek, ternyata kasus ini sudah masuk ke Polda, dan sekarang ini juga sementara kita sebenarnya ada lagi gelar kasus ini sampai gimana penanganan kasusnya, tapi karena ada undangan dari rekan media Metro, kami meluangkan waktu menyampaikan perkembangan terakhir. Ya, sejauh ini proses dari penyidikan dan koordinasi dengan penyidik Mapolresta sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau misalnya koordinasi dalam hal proses penyidikan sebenarnya tidak menjadi kendala. Namun di sini yang menjadi kita garis bawahi bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi di sini, baik saksi korban sendiri maupun saksi-saksi yang mengetahui ini mungkin pemeriksaan tersangka yang yang 2 orang yang membawa si saksi korban ini ke wilayah Bolang Mondo. Ini sementara kita dalami dan kita pajak. Jadi dengan kata lain kalau ada dugaan penyidikan kasus ini mandek, apakah benar, Pak? Jadi sebenarnya kalau istilah mandek sebenarnya tidak ada mandek, tapi penanganan ini karena kita ketahui juga begitu menjadi suatu kasus yang atensi juga ini, sampai juga kasus-kasus lain, ya semuanya kan harus segera sama-sama jalan. Ya.
Ya, Pak Wilson, lalu juga ada dugaan Pak keterlibatan dari 2 oknum polisi aktif. Apakah Bapak sendiri sudah mendapatkan informasi ini? Ini informasi yang masih tanda kutip sama kita. Katanya, ini kata bersumber-sumber katanya, bahwa adanya keterlibatan oknum polisi yang aktif melakukan suatu pemerkosaan ini. Ya mungkin saya juga baru mengetahui ini, karena sehemat kami sampai jauh ini sebenarnya sudah bukan merupakan suatu kasus. Kalau memang ada melibatkan anggota, sebenarnya itu sudah merupakan satu kasus atensi ya. Tapi kok kelihatannya baru kali ini muncul ini sebenarnya melibatkan anggota. Nah, tapi ini tidak menjadi suatu kendala sama kita. Tetap akan kita usut kalau memang benar-benar ada keterlibatan anggota. Tentu aturan hukum tetap ditegakkan, tidak terkecuali di dalam hal proses penegakan hukum. Pak Wilson, jadi dari sejumlah pelaku ada dikatakan belasan, apakah pihak kepolisian sudah mengetahui berapa banyak jumlah pasti dari pelaku pemerkosaan ini, dan apakah memang ada yang mungkin yang sudah diamankan atau ditahan? Sampai sejak karena ini belum ada yang kita amankan, karena hasil pemeriksaan ini masih sebentar berjalan untuk proses pengembangan lebih lanjut. Termasuk juga yang menurut katanya tadi itu ada keterlibatan dari oknum anggota polisi, ini juga masih kita pertajam untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilson untuk kebersamaannya bersama dengan Metro Kini.